Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Ya, siswa-siswa kelas 8A sampai dengan kelas 8E ya yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan. Apa kabarnya kalian hari ini? Ya, mudah-mudahan kalian selalu sehat walafiat ya dan dalam lindungan Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Baik anak-anak, untuk kesempatan hari ini ya, kita akan belajar ya, akan membahas tentang bab yang ketiga ya, yaitu tentang relasi dan fungsi ya. Dimana sebelumnya kalian pada pertemuan minggu-minggu yang lalu sudah membahas tentang pola bilangan. Lalu yang berikutnya yang kemarin terakhir itu adalah tentang koordinat kartesius. Oke anak-anak, ya sebelum kita memulai pembelajaran kita kali ini, ya ada baiknya kalian mempersiapkan buku pelajaran kalian, ya buku sumber, ya pelajaran matematika, ya lalu alat tulis, ya barangkali ada yang ingin ditulis, ya sebagai bentuk rangkuman nantinya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, ya kita berdoa dulu ya sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Oke, anak-anak, ya. Ya, karena kita hari ini memulai dengan bab yang baru tentang relasi dan fungsi, ya. Tentunya materi ini sebenarnya tidak tidak asing ya buat kalian sebenarnya kalau kalian bisa mengingat-ingat ya materi pembelajaran di kelas 7 kemarin ya. Ya, misalkan berkaitan dengan bilangan cacah, bilangan asli, bilangan bulat, bilangan prima, ya, dan lain sebagainya. Itu nanti kita akan bertemu kembali pada bab yang ketiga ini, relasi dan fungsi, ya. Nah, nanti setelah pembelajaran kita kali ini, ya diharapkan kalian, ya, yang pertama bisa menjelaskan ya definisi dari relasi. Ya, kemudian yang kedua ya bisa atau dapat menyajikan relasi dalam berbagai cara. Dan yang ketiga adalah dapat menyelesaikan persoalan sehari-hari yang berkaitan dengan relasi dan fungsi. Ya, walaupun ini tidak tertulis ya, tapi itu 3 tujuan itu ya yang nanti akan kita capai pada proses pembelajaran kita kali ini. Baik anak-anak, kita mulai saja ya. Siapa yang tahu tentang relasi? Ayo, siapa yang tahu apa itu relasi? Relasi apa sinonimnya anak-anak? Ya, betul ya. Relasi itu sinonimnya adalah apa? Hubungan. Ya, itu adalah pengertian secara umum ya. Bahwa relasi itu adalah hubungan ya. Kemudian kalau secara matematis yang disebut sebagai relasi itu adalah ini hubungan antara dua himpunan objek yang berbeda. Ya, jadi kalau kalian amati dalam kehidupan sehari-hari, ya kita manusia itu selalu berrelasi dengan apapun. Ya, satu contoh soal, ya kalian ya itu dengan orang tuamu, ya itu relasinya apa? Hubungannya apa? Ya, hubungannya adalah anak dan orang tua. Ya, kemudian relasi ya kalian dengan hari lahirnya. Nah, ya misalkan si A lahirnya hari Kamis, si B lahirnya hari Minggu, si C lahirnya hari Sabtu dan sebagainya. Ya,
Nah, ternyata kalau kita amati ya dari suatu relasi itu paling tidak membutuhkan dua objek yang berbeda. Ya. Nah, di dalam matematika ya, pengertian dari relasi itu ya didefinisikan adalah sebagai berikut anak-anak. Ya. Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah hubungan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Ya, jadi ada anggota himpunan A ya, ada anggota himpunan B. Ya, kalau misalkan tadi yang berkaitan dengan nama anak dan hari lahirnya, maka kita sebutlah ya, kita ambil contoh misalkan himpunan A itu adalah nama-nama anak. Himpunan B-nya adalah nama-nama hari dalam satu minggu. Nanti setiap anak dihubungkan dengan hari lahirnya. Ya, si A lahir hari Senin, hubungan dengan Senin. Si B lahir hari Ahad, si C lahir hari Rabu dan lain sebagainya. Ya, jadi ciri utama dari relasi itu adalah adanya dua objek yang berbeda yang dihubungkan. Oke, begitu anak-anak ya, dan dengan relasi. Sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari, ya, misalkan di sini ada sekelompok anak-anak ini, ya, ada sekelompok anak pemuda lah, ya, yang bernama Amir, Budi, kemudian ada Charlie dan ada Dodi, ya, 4 anak ini. Kemudian di sisi lain ya ada juga ya kelompok makanan-makanan, aneka makanan masakan ya, masakan makanan itu ya. Ada sate kambing, ada soto daging sapi, ada juga nila bakar dengan atau nila goreng dengan lalapannya. Nah, ini setelah ditanya 4 anak ini, anak-anak ya, 4 pemuda ini. Ya, misalnya tanya, itu Amir, kamu ya gemar makan apa dari 3 makanan ini? Wah, kalau saya ya gemar makan sate dan makan soto. Nah, misalkan begitu ya. Kamu Budi? Oh, kalau saya ya makan sate dan makan nila, misalnya begitu. Kamu Charlie? Kalau saya suka makan sate saja, yang lain-lain ya nggak begitu suka. Ya. Kalau Dodi hanya menyukai atau gemar makan nila goreng. Nah, ini anak-anak ya, kalau kita nyatakan dalam satu bentuk kalimat itu mungkin akan berbentuk seperti ini ya. Nah, itu ya. Nah, ini Amir gemar makan sate kambing dan nila goreng ya. Ini ya dicontohkannya. Budi gemar makan sate kambing dan soto daging sapi. Charlie gemar makan sate kambing dan Dodi gemar makan soto daging sapi ya. Nah, relasi dari antara kelompok pemuda dengan aneka makanan itu adalah gemar makan ya. Jadi tadi ya, kalau katakan kelompok pemuda tadi kita sebut sebagai himpunan yang pertama, himpunan A misalkan ya. Kemudian yang kelompok aneka makanan kita sebut dengan himpunan B. Maka hubungan antara himpunan A dan himpunan B adalah gemar makan. Ya. Himpunan A itu kan anggotanya Amir, Budi, Charlie, Dodi, ya. Himpunan B-nya anggotanya sate kambing, ada soto daging sapi, ada nila goreng. Nah, ya itu ya. Jadi kalau misalkan kita mau ambil contoh lain juga bisa. Ya, misalkan kalau dalam nama anak ya dalam satu kelas misalkan dengan nomor absennya atau nomor sepatunya, misalkan ukuran sepatunya ya. Si A ya nomor absen 1, si A itu nomor sepatunya berapa? 39 ya misalkan. Kemudian B nomor sepatunya berapa? 40. Si C berapa nomor sepatunya 43. Si D berapa nomor sepatunya? Dan seterusnya ya. Jadi ada 2 himpunan. Himpunan yang pertama itu adalah himpunan nama anak.
Himpunan yang kedua itu adalah ukuran sepatu. Oke, begitu ya anak-anak ya, berkaitan dengan relasi ya. Kemudian bagaimana cara menyajikan relasi? Nah, ternyata relasi itu dapat dinyatakan dengan 3 cara. Yang pertama dengan diagram panah ya. Kemudian yang kedua, himpunan pasangan berurutan. Lalu yang ketiga dengan diagram kartesius. Nah, ini ya, diagram kartesius. Kemarin bab yang kedua kita bahas tentang koordinat kartesius. Apa itu bidang koordinat kartesius? Masih ingat siapa? Bagaimana? Ya, betul ya. Jadi pada bidang koordinat kartesius itu mesti ya ada 2 garis yang saling berpotongan secara tegak lurus. Ya, garis-garis itu disebut sebagai sumbu. Sumbu yang mendatar itu disebut sebagai sumbu X, sedangkan sumbu yang vertikal disebut sebagai sumbu Y. Nah, di sini pun begitu anak-anak ya, pada diagram kartesius ada 2 sumbu yang mendatar atau yang horizontal dengan yang vertikal. Oke, itu. Nah, sekarang kita bahas satu persatu ya. Bagaimana cara kita membuat atau menyajikan relasi dalam bentuk diagram panah. Nah, contohnya begini. Nah, tadi ya kita sudah membahas beberapa contoh di atas ya, yaitu tentang kelompok pemuda yang ada 4 tadi ya, yang bernama Amir, Budi, Charlie, dan Dodi itu sebagai himpunan A ya, kan begitu ya tadi ya. Kemudian aneka makanannya itu tadi disebut sebagai himpunan B. Sekarang kita buat diagram panahnya. Nah, ini maka akan seperti ini anak-anak ya. Himpunan A terdiri dari nama anak-anaknya tadi. Himpunan B merupakan himpunan nama-nama makanan ya. Amir tadi suka atau gemar makan sate dan makan nila. Maka Amir ada noktanya situ ya. Noktah itu titik tebal ya. Ya, itu yang titik noktah di Amir itu dihubungkan dengan sate. Lalu yang kedua ya, garis yang kedua Amir dihubungkan dengan nila. Itu ya. Kemudian yang berikutnya Budi gemar makan sate dan makan soto. Maka Budi dihubungkan ke sate dan Budi dihubungkan ke soto. Kemudian Charlie itu hanya menyukai sate. Charlie dihubungkan dengan sate. Garis. Sedangkan Dodi ya hanya suka makan soto, hubungkan dengan soto. Nah, yang disebut diagram panah itu seperti ini. Jadi ada 2 kurva tertutup atau berupa lingkaran boleh, persegi panjang boleh, atau kurva lengkung ya, kurva lengkung oval boleh ya. Ya, di mana masing-masing kurva tertutup itu mewakili dari ya atau merupakan tempat untuk himpunan-himpunan yang dihubungkan tadi. Ya, seperti ini. Yang lingkaran di sebelah kiri itu disebut lingkaran A. Ya. Ini maksudnya adalah isinya adalah merupakan anggota dari himpunan A. Kemudian sebelah kanan ini ada lingkaran disebut B. Isinya adalah anggota dari himpunan B. Ya. Lalu ingat-ingat anak-anak, di atas ada judul relasinya yaitu gemar makan. Itu ya, jangan lupa itu. Oke, berikutnya himpunan pasangan berurutan ya. Jadi tadi sudah dibuatkan diagram panahnya seperti itu. Sekarang himpunan pasangan berurutan. Kalau kita berbicara tentang himpunan, tentu kalian harus ingat ya bahwa dalam himpunan itu mesti ada suatu lambang ya atau simbol yang jangan kalian lupakan. Ya, kalau ada himpunan mesti ada tanda apa? Kurung kurawal. Ya, kurung kurawal itu diawali dan diakhiri dengan kurung kurawal. Itulah namanya himpunan ya. Nah, sekarang kita lihat cara menyajikannya dalam bentuk himpunan. Nah, itu diawali kurung kurawal buka ya. Lalu himpunan pasangan berurutan pertama
Amir sate. Kemudian Amir nila. Budi sate. Ya, karena Budi suka sate, Budi juga suka soto, maka Budi soto. Lalu pasangan yang berikutnya Charlie sate dan terakhir Dodi soto. Ya, inilah disebut sebagai himpunan pasangan berurutan ya dalam penyajian relasi. Oke, sekarang yang tiga, diagram kartesius. Seperti apa bentuknya? Nah, ini seperti ini anak-anak. Nah, kalian perhatikan itu ya. Ada garis yang horizontal atau mendatar. Ya, itu menyatakan untuk anggota himpunan yang pertama atau A, yang isinya adalah Amir, Budi, Charlie, dan Dodi. Sementara itu ada garis yang vertikal atau tegak, ya. Itu adalah untuk himpunan yang anggotanya sate, soto, dan nila. Nah, kemudian dari garis yang mendatar dan vertikal itu kita tarik garis, ya, sehingga terdapatlah garis-garis yang saling berpotongan begitu, ya. Nah, yang pertama Amir sate. Nah, lihat kalian di garis yang mendatar dulu, Amir mana Amir. Nah, itu ya. Amir kemudian suka sate, berarti ke atas. Nah, itu yang noktah merah yang pertama itu ya, yang garis dari Amir ke atas itu merupakan titik yang menyatakan hubungan Amir dan sate. Kemudian Amir dengan Lila, ya kembali Amir lalu dihubungkan dengan Lila. Jadi untuk garis yang vertikal dari Amir itu ada dua noktah, ya. Yang atas sate, yang bawah nila. Ini menunjukkan Amir menyukai sate dan nila atau gemar makan sate dan nila. Kemudian berikutnya Budi. Budi di situ tadi ya suka apa Budi? Buka sate atau gemar makan sate dan makan soto. Maka dari Budi itu ya pada garis mendatar itu tulisan Budi ada nokta tarik ke atas. Ya, kemudian dihubungkan dengan sate dan soto. Nah, jadi untuk yang sate ada di atas itu merah ya, lalu dengan soto bawahnya ya. Jadi ini menunjukkan bahwa Budi menyukai atau gemar makan sate, Budi juga menggemar makan soto. Kemudian yang ketiga Charlie. Charlie hanya menyukai atau gemar makan sate. Maka Charlie ya kamu lihat pada garis mendatar mana tulisan Charlie. Charlie lalu ditarik ke atas sesuaikan dengan sate. Nah, di nokta situ. Demikian pula Dodi ya. Dari Dodi tadi itu ya dari nokta Dodi ditarik ke atas ya sehingga sampai dengan soto. Nah, itu menandakan bahwa Dodi ya gemar makan soto. Nah, inilah anak-anak yang disebut diagram kartesius ya untuk menyatakan suatu relasi. Ya, saya kira mudah anak-anak itu ya tentang relasi ini, tidak ada kesulitan. Nah, kalau tadi kita membahas tentang pengertian apa itu relasi, definisinya, lalu apa itu menyatakan atau menyajikan relasi dalam tiga cara, yaitu yang pertama dengan diagram panah, yang kedua dengan himpunan pasangan berurutan, yang ketiga dengan diagram kartesius. Nah, sekarang hal-hal penting ini ada istilah-istilah penting ya pada relasi ya jika disajikan dalam bentuk diagram panah seperti ini ya. Nah, ini misalkan ada sebuah diagram panah ya. Di sebelah kiri himpunan A yang terdiri dari anggotanya 1, 3, dan 5. Kemudian di sebelah kanan himpunan B anggotanya 2, 6, 10, dan 12. Relasi dari himpunan A ke B adalah setengah dari. Nah, cara membacanya begini anak-anak. 1 itu kan dihubungkan dengan 2. Ya. Maka 1 setengah dari 2. Betul enggak? Betul, ya. Lalu sekarang yang kedua ya, yaitu 3. 3 dihubungkan dengan 6. Berarti membacanya 3 setengah dari 6. Ya. Nah, yang ketiga yaitu 5. 5 dihubungkan dengan 10. 5 setengah dari 10. Ya, sudah ya. Nah, di kolom di himpunan pertama itu cuma ada 3.
Sementara di himpunan B ada 4, maka 12 tidak ada kawannya di situ, ya, tidak dihubungkan dengan manapun di situ. Oke anak-anak, ya, jadi himpunan A yang isinya 1, 3, 5 itu kita sebut sebagai daerah asal, ya. Jadi himpunan yang ada di sebelah kiri itu disebut sebagai daerah asal atau domain. Kemudian himpunan yang di sebelah kanannya itu anggota himpunan B yang terdiri dari 2, 6, 10, dan 12, ya, kita sebut sebagai daerah kawan atau kodomain. Nah, sedangkan anggota dari himpunan B yang mempunyai kawan atau dihubungkan dengan anggota himpunan A, itulah yang disebut sebagai daerah hasil atau ring. Ya, ingat-ingat. Jadi kalau domain itulah daerah asal, posisinya sebelah kiri. Kalau daerah kawan itu disebut kodomain, posisinya di sebelah kanan, ya. Kemudian anggota dari himpunan yang kedua atau kodomain yang mempunyai kawan atau dihubungkan dengan anggota himpunan yang pertama atau A disebut sebagai ring, ya. Jadi ringnya 2, 6, 10. Ya, itu anak-anak, ya. Istilah-istilah penting ini perlu dipahami, ya, jangan sampai keliru nanti. Sekarang kita masuk pada contoh soal. Diketahui himpunan P, ya, anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan Q anggotanya 3, 4, 5, 6, 8. Nyatakanlah relasi faktor dari himpunan P ke himpunan Q dalam bentuk, yang pertama diagram panah, yang kedua himpunan pasangan berurutan, yang ketiga yang C diagram kartesius. Oke anak-anak, ya, kita buat dulu, ya, diagram panah untuk yang pertama ini. Pertama kita buat dulu persegi panjang atau kurva tertutup, ya, yang merupakan anggota dari himpunan P, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian kurva tertutup yang kedua atau persegi panjang yang kedua berada di sebelah kanan, itu adalah anggota himpunan Q, ya, yang terdiri dari 3, 4, 5, 6, dan 8. Oke, udah begitu, udah bisa, ya. Sekarang tinggal kita hubungkan dengan garis, ya, dengan garis berpanah itu. 1 faktor dari 3, betul enggak anak-anak? Betul, maka dihubungkan 1 ke 3. Ya. 1 juga faktor dari 4, ya, dihubungkan 1 ke 4. Demikian pula 1 faktor dari 5, 1 juga faktor dari 6, dan 1 faktor dari 8, ya. Jadi 1 dihubungkan dengan semuanya 3, 4, 5, 6, 8. Nah, itu untuk 1. Sekarang yang kedua, ya, yaitu 2. 2 faktor dari berapa? Dari 4, betul enggak? Betul, ya, karena 4 dibagi 2 itu 2, habis dibagi. Maka 2 dikatakan sebagai faktor dari 4, maka dihubungkan 2 ke 4. Kemudian apakah 2 faktor dari 5? Tidak, karena 5 dibagi 2 itu bukan bilangan bulat, ya, habis dibagi. Maka, ya, 2 bukan merupakan faktor dari 5. Apakah 2 faktor dari 6? Iya, maka dihubungkan 2 ke 6. Apakah 2 juga faktor dari 8? Iya, dihubungkan, ya. Jadi 2 dihubungkan ke 4, 6, dan 8. Kemudian yang ketiga, 3 itu faktor dari 3. Betul, 3 bagi 3 1. 3 faktor dari 4? Bukan, ya, maka 3 tidak dihubungkan dengan 4. 3 faktor dari 5? Juga bukan, ya, maka tidak dihubungkan ke 5. 3 faktor dari 6? Betul, karena 6 dibagi 3 itu 2, maka 3 dihubungkan ke 6. 3 faktor dari 8? Tidak, ya, maka tidak dihubungkan dengan 8. Berikutnya 4 dihubungkan dengan 4, ya, 4 dihubungkan dengan 8, gitu ya. 5 dihubungkan dengan 5, ya, cuma 1 loh itu 5, ya. Kemudian 6 dihubungkan dengan 6. Nah, begitulah, ya, anak-anak, ya, bentuk dari diagram panahnya, ya. Saya kira bisa anak-anak, ya, semua, ya, mudah ini. Kemudian yang berikutnya himpunan pasangan berurutan yang B. Nah, itu tadi, ya.
Tadi 13, 14, 15, 16, 18. 24, 26, 28 ya. Kemudian yang berikutnya 33, 36. Yang berikutnya 44, 48. Berikutnya 5,5, yang berikutnya 6,6 ya. Itu disebut sebagai himpunan pasangan berurutan. Lalu yang terakhir, diagram kartesius. Seperti biasa kalian buat dulu dua garis yang saling berpotongan tegak lurus ya, yang mendatar atau horizontal dan yang vertikal ya. Nah, ini kalau anak-anak menggunakan kertas berpetak atau strimin akan lebih mudah anak-anak ya menggambarnya. Kamu tinggal buat saja itu garis ya, mendatar dan vertikalnya itu mengikuti kertas berpetak itu ya. Kemudian nanti tinggal di beri noktah-noktah ya. Yang merah-merah itu adalah yang menyatakan hubungan dari himpunan P dan himpunan Q ya. Yang mendatar itu adalah anggota himpunan P, yang vertikal itu atau yang tegak itu himpunan Q. Anggota himpunan P 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, di bawah itu sudah ada. Anggota himpunan Q yang vertikal 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Lupa itu kok tidak ditulis 1 dan 2-nya. Ditulis pun tidak apa-apa anak-anak ya, tidak pun tidak apa-apa ya. Jadi kalau sudah dinyatakan dalam diagram kartesius, maka ya kalau kalian tidak menulis ya tidak apa-apa, tapi skalanya harus sama ya. Jangan sampai kalau 1 itu jaraknya dekat dengan titik 0, maka 10 harus lebih jauh ya. Jangan sampai 10 juga dekat di situ. Nah, itu menggunakan skala. Oh, nek siji iki jaraknya sekian, 2 itu sekian. Maka kalau ada 10, mestinya 10 kali dari jarak dari 0 ke 1 kan begitu. Ya. Oke, sekarang kita lihat titik-titiknya. Yang pertama 1,3. Nah, kamu angka satunya lihat di garis yang mendatar. Cari angka 1. Lalu tarik ke atas 3. Nah, itu beri noktah merah ya. 1. Kemudian 1,4 ya sama juga. 1 lihat di garis yang mendatar itu. Kemudian tarik ke atas 4 dan seterusnya sampai 8 begitu. Ya. Kemudian kalau 2, lihat 2 di garis yang mendatar. 2 berapa yang pertama? 24, tarik ke atas ya, sejajar dengan 4, tarik, kemudian situ buat notah. Kemudian 2, 6, 2, 8 ya. Demikian juga yang 3 ya, kamu cari di garis yang mendatar dulu, kemudian tarik ke atas ya, sesuaikan dengan 3 di garis yang vertikal, maka terbentuk titik notah itu 3, lalu 3, 6 dan seterusnya sampai dengan 6, 6. Nah, inilah ya anak-anak diagram kartesiusnya dari himpunan P ke himpunan Q ya. Oke, mungkin sampai sini ya yang bisa Pak Koni sampaikan untuk kesempatan hari ini ya. Nah, kalau anak-anak ada yang merasa kesulitan ya, atau kurang paham, bisa dibaca ya, bisa dibaca buku sumbernya, baik dari buku paket, buku SBA, dan buku dari Intan Pariwara ya. Itu komplit anak-anak kalau baca, saya yakin paham deh ya, mudah karena ini materinya. Oke anak-anak, untuk kesempatan hari ini Bapak cukupkan sekian ya. Mohon maaf bila dalam penyajian dalam video ini ada kesalahan atau kalian merasa kurang paham ya. Nah, nanti suatu saat kita kan ada PTM ini ya. Nah, kita nanti bisa bertemu, kalian bisa bertanya-tanya ya bersama Pak Koni ya. Nanti dijelaskan secara detail. Oke anak-anak, demikian saja yang bisa Pak Koni sampaikan ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.